Konnichiwa minasan, welcome again with Mr. K di sini. Chapter 1132 udah rilis nih. Jadi, without any long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1132, Petualangan di Elbaf. Ya, dari judul kali ini, meski sudah beberapa chapter petualangan kru topi jerami dan yang lainnya sampai di Elbaf, tapi secara official kayaknya baru bisa dibilang ya, di chapter inilah petualangan Luffy dan kawan-kawan baru akan dimulai. Soalnya di chapter ini akhirnya seluruh kru topi jerami berkumpul kembali, setelah sebelumnya sempat terpisah dan ada beberapa drama kecil yang mereka jumpai. Lalu geser dikit ke bagian cover story yang sekarang sudah memasuki chapter 19 dengan judul Pembangunan Ulang Kastil Udon di Bekas Tambang Penjara. Nah, dari chapter ini kita tahu kan kalau tempat bekas penjara yang dulu Luffy pernah ditahan di sana pada akhirnya dibangun ulang dan akan dijadiin kastil kembali. Menarik sebenarnya melihat negeri Wano yang sedang kembali membangun negerinya selepas bebas dari tangan Kaido dan Shogun Orochi. And now masuk menu utama, dimana chapter ini dibuka dengan suatu hal menarik. Soalnya kembali ya, anak kecil menjadi pembuka untuk suatu arc setelah sebelumnya kita dikasih lihat Otama, terus Bonnie, sekarang giliran calon sang anak kecil dari Elbaf. Well, kenapa hal ini menjadi menarik? Ya karena di dua arc sebelumnya kita tahu kan, baik Otama maupun Bonnie, keduanya memainkan peran penting pada arc mereka. Lalu, akankah hal yang sama kembali terulang? Di mana Colon nantinya akan memainkan peran yang cukup penting juga di Elbaf. Apalagi kita udah di-spill dikit ya, kalau anak kecil bernama Colon tuh sempat berbicara dengan Shanks atau yang dipanggil bos di Elbaf. Dan Shanks sudah terlebih dahulu memperkenalkan Luffy, bajak laut yang baru aja mendapatkan titel Yonko. Makanya, itu juga yang jadi alasan bagi Colon untuk pergi ke tempat Luffy berada nanti. Di sisi lain, kapal yang mengangkut sisa dari kru topi jerami pun akhirnya tiba di dekat pulau Elbaf, dan mereka langsung berpapasan dengan kapal dari Azerudin yang kita ketahui sebelumnya dia pergi mencari makanan untuk menyambut Luffy dan kawan-kawan di lantai bawah. Nah, satu hal yang terungkap di sini ya, kalau Elbaf tuh menggunakan pelangi sebagai media penghubung antar tempatnya. Pelangi ini dijelaskan ya, dibuat menggunakan Sunstone Painter, yang berarti pelangi-pelangi itu digambar oleh seorang secara sengaja. Informasi ini menurut Mr. K sih bakal menjadi penting banget, karena bukan hal yang nggak mungkin kan kalau di beberapa pulau lainnya pun yang pernah kita lihat ada pelanginya ya, ternyata pelangi itu punya fungsi yang sama, yaitu menghubungkan lapisan bawah dan atas dari suatu pulau. Soalnya di sini tuh ya, di Elbaf kan akhirnya keungkap kalau Elbaf sendiri simpelnya terbagi ke dalam 3 lapisan, di mana lapisan terbawah tuh disebut underworld atau dunia bawah, atau tempat semacam penjara lah bagi raksasa-raksasa yang dianggap problematik. Lalu lapisan selanjutnya ada sun atau tempat dari desa-desa tempat tinggal raksasa seperti Dodi dan Brogy. Dan di lapisan teratas ada Heaven yang harusnya dihuni oleh orang-orang dari kerajaan Elbaf. Tinggal kita tunggu aja nih, apakah Elbaf menyimpan misteri lain seperti Poneglyph atau apapun itu. Secara kita tahu kan kalau Elbaf sekarang tuh bakal menjadi arc yang membuka dan membuat kita untuk mengetahui lebih jauh sejarah awal mula dari One Piece itu sendiri. Maksudnya sejarah kisah legenda Nika, itu pasti sih kita harus tahu itu. Bukan hal yang nggak mungkin pun juga ya, legenda Nika, Poneglyph dan hal-hal yang berhubungan dengan One Piece akan diperkenalkan lebih dalam pada arc ini. Bahkan kalian nggak boleh lupa kalau sisa-sisa peninggalan dari Oda tuh sekarang berada di pulau Elbaf. Well, sejauh ini ya, karena judulnya juga petualangan di Elbaf, kebanyakan dari chapter ini tuh ngeliatin betapa kagum dan takjubnya para kru topi jerami dengan negeri Elbaf sendiri. Memiliki pengalaman melihat negeri raksasa sambil menaiki pelangi, tentu semua itu bukan hal yang bisa dialami oleh semua orang. Kalau Luffy sendiri, ya di chapter ini dia udah dikasih lihat lompat naik ke atas dan langsung ketemu sama Gert dan Goldberg. Ya, keduanya jelas berbeda sama Rod yang emang sejak awal nggak suka sama manusia. Malah Gert sendiri bilang kalau dia menyukai manusia seperti Luffy karena merasa mereka imut. Makanya waktu ngelihat Rod yang udah jatuh tak berdaya, soalnya dia dijebak oleh Sanji dan Zoro menggunakan sepotong dahan kaya yang ngebuat tangannya tertahan dan Rod jadi gak bisa kemana-mana. Nah, di sini ya, Gert dan Goldberg yang udah mencari-cari Rod kemana-mana tanpa banyak bicara langsung menyerang Rod menggunakan senjata mereka masing-masing. Ya, kayaknya keduanya juga udah bingung dan kesel sama tingkah temennya yang cukup aneh itu, Sementara Sanji yang ketemu Gert udah pasti secara otomatis matanya jadi lope-lope, Kalau Luffy ya sebenarnya sejak awal dia udah gak sabar banget pengen ke Elbaf. Selepas berkumpul kembali sama kelompok Nami dan Usopp, Luffy langsung ngajak Usopp untuk segera melihat desa. Dan tentunya bukan cuma Luffy dan kawan-kawan yang takjub sampai Usopp menangis, kita pun jelas dibuat kagum sama betapa megah dan klasiknya bangunan dari negeri Elbaf ini, Ya, bangunan yang penuh ciri khas kayu dan rumah-rumahnya pun rata-rata punya desain yang seragam. Tapi entah kenapa, rasanya emang kayak mimpi menjadi nyata sampai akhirnya kita bisa melihat Elbaf. Perjalanan panjang yang awalnya jelas cuma sekedar keinginan untuk sampai bisa melihat negeri dari para kesatria ini. Akhirnya kita pun memiliki perasaan yang sama seperti Usopp ketika bisa sampai ke negeri ini. Gila sih. Sayangnya
Sayangnya mimpi yang indah ini ya mungkin akan menjadi awal dari petaka, karena kita dikasih sebuah narasi dari seorang bernama Lewis Arnold yang merupakan seorang petualang. Kalau kalian ingat ya, mungkin nama itu terdengar gak asing, Rek. Karena nama Lewis Arnold emang sempat muncul di awal cerita One Piece, tepatnya di chapter 93. Di momen Arlong maksa Nami buat baca beberapa buku sebagai referensi ngebuat peta. Salah satu buku yang ada di sana ternyata milik orang bernama Lewis Arnold, dan bahkan di chapter 115 Nami pernah mengingat kembali kalau Pulau Little Garden kayak pernah dia tahu ya semua itu dari buku-buku berjudul Breakman Book yang ditulis sama Arnold. Mungkin gak ada suatu hubungan antara Arnold dengan Nami, Rek? Ya kita masih harus nunggu info yang valid soal ini. Tapi satu hal yang pasti ya, sambil memperkenalkan negeri Elbaf, Arnold juga mengingatkan semua orang kalau jangan berlama-lama ada di Pulau Elbaf. Kita semua jelas akan bertanya-tanya, kenapa? Padahal negeri ini luar biasa menakjubkan, Rek. Pasti ada sesuatu hal yang akan terjadi atau terungkap kalau seorang berdiam terlalu lama di sono. Entah ancaman yang sudah menanti kru topi jerami sampai seorang seperti Arnold aja memperingati akan bahaya berlama-lama di negeri Elbaf. Atau kayak gimana nantinya ya? Entahlah ya. Tapi di akhir chapter pun kita udah ditunggu oleh lagi-lagi kemunculan siluet misterius yang belum diketahui siapa dan apa tujuannya. Jadi kita emang harus menunggu satu chapter lagi, Rek. Well, gimana nih menurut kalian? Sebelum perjalanan di negeri Elbaf resmi dimulai per chapter selanjutnya ya, kira-kira sejauh ini dari info yang kita miliki, Elbaf memang udah sangat menarik perhatian banget kan? Apalagi sosok pangeran terkutuk Loki dan hubungannya sama Luffy. Entah apa yang akan Luffy lakukan ke depannya. Karena secara realnya ini ya, Luffy kan menyembunyikan pertemuannya, momen pertemuannya dengan Loki sama orang-orang, Rek. Ini gila sih. Ya kita lihat aja lah sebenarnya apa yang dijanjiin oleh Loki dan Luffy. So, itu dia terkait first reaction kali ini, Rek. See you next time. Adi sekarang melos. Stay everyone. Salam Animedia.